Ada kaidah dalam ilmu tafsir bahwa setiap ayat yang dibuka dengan kalimat iman itu, maka informasi yang akan disampaikan, baik itu berita hukum ibadah, atau berupa larangan tertentu, atau sekedar informasi yang ingin disampaikan, maka ayat yang terletak setelah kata iman ini, itu menjadi ukuran keimanan pemiliknya. Hati-hati. Di setiap Anda menemukan kalimat di Quran dibuka dengan kata iman, apapun bentuknya, maka informasi yang disampaikan menjadi indikator atau ukuran tingkat keimanan kita. Di iman kita diukur di situ. Kalau antum ingin tahu kira-kira iman sampai maghrib ini sedang posisi kuat, sedang atau lemah, antum bisa cari ayat-ayat Quran yang dibuka dengan kalimat iman. Saya beri contoh sebelum ke sini. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ketiga. Posisi paling kiri di pertengahan. InsyaAllah kita hafal. Ini kalimat iman pertama di Quran. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Perhatikan, setelah kalimat iman, yu'minun bil ghaib, yang muncul kalimat salat, wa yuqimunas shalah. Perhatikan cara memahaminya ya. Setelah ada kalimat iman, muncul kalimat salat. Maka amal ibadah ini, kalimat salat ini, itu menjadi ukuran pertama tingkat pemilik iman. Semakin antum bersemangat menunaikan salat, semakin baik Anda tunaikan, ini menunjukkan keimanan Anda sedang kuat. Sedang tinggi. Kalau mau lebih dalam lagi, perhatikan. Kalimat salatnya ditulis seperti ini. Awas, kalau keliru di mushaf antum, berarti ada yang keliru dalam mushafnya. Makanya saya mintakan bawa mushaf untuk dicocokkan salah satunya. Lihat, alif, lam, shad, lam, waw, ta marbutah. Harus begini. Karena ada 3 bentuk kalimat salat bisa dituliskan. Ya. Bisa bentuk begini. As-salat. Yang tidak terlihat, saya bacakan alif, lam, shad, lam, alif, ta marbutah. Ada bentuk begini. Ada bentuk yang ketiga. Salawat, tulisannya begini. Ya, salawat. Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 237 sampai 238. Ya, di posisi paling kanan sebelah pojok paling atas ada ayat hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Perhatikan, kalau kalimatnya ditulis seperti ini artinya bentuknya tunggal. Cuman satu. Kalau kalimatnya ditulis seperti ini bentuk jama'. Bentuknya jama'. Ada, pernah kalau haji itu ada istilah bus sholawat. Pernah dengar? Ya, bis sholawat yang sabko itu. Antum kalau jarak sekitar 1,5 kilo, 2 kilo dari Masjidil Haram, suka ada bis yang mengantarkan ke haram kan? Bisnya dikenal dengan bis sholawat. Awas, harus pakai ilmu cara membacanya. Ada orang yang pahamnya, bis sholawat, begitu naik harus baca sholawat. Bukan. Ya. Bis sholawat itu jamak dari kata sholat. Bis yang mengantarkan untuk Anda sholat di Masjidil Haram. Bukan naik bisnya Anda langsung sholawat, bukan. Ya. Jelas ya? Baik. Tapi kalau dituliskan seperti ini, itu gabungan dari 2 bentuk ini. Gabungan dari 2 bentuk ini. Kenapa dituliskan dalam bentuk seperti ini? Ingin menunjukkan kesan bahwa satu, sholat yang difardukan oleh Allah, dimintakan pada kita mengerjakannya, itu bukan 1, tapi banyak. Yang fardu ada berapa? 5. Berapa rakaat? 17. Kenapa bisa ditulis dengan menggunakan taknya begini, tidak terbuka saja? Ini memberikan kesan bahwa, maaf, walaupun disebutkan jumlahnya 5 waktu 17 rakaat, tapi tidak setiap orang barangkali punya keadaan untuk menunaikannya dengan bersama-sama. Bisa jadi ditunaikan dalam keadaan sendirian. Maka disatukanlah dengan 2 hal ini, dipadukan jadi 1 ayat, 1 kalimat, untuk mencakup 2 makna tadi. Jaga waktu-waktu sholat, sekalipun tidak bisa menunaikannya dengan cara berjamaah, tetap tunaikan, jangan sampai tertinggalkan, sekalipun mesti sendirian. Tapi ingat, yang paling afdal adalah tunaikan bersama orang-orang banyak. Karena itulah diawali dengan kalimat yuqimunas sholat. Pakai menunjuk pada orang banyak. Nah, sekarang prakteknya, saya agak lambat. Antum ingin mengukur tingkat keimanan antum sedang kuat, sedang saja, atau sedang lemah. Cara pertama, baca dengan kalimat ini.
Ya, as-salawat. Cek. Apakah waktu-waktu sholat itu yang diminta oleh Allah dijaga, antum jaga dengan baik, atau jangan-jangan masih malas-malas menunaikannya? Kalau Anda dalam sholat sendirian saja masih malas, apalagi menunaikan sholat berjamaah. Ini menunjukkan ada sesuatu yang kurang dalam iman Anda, lemah. Cara paling gampang ngeceknya begini. Sholat subuh jam berapa sekarang? 4.29, 4.12, 4.23, Masya Allah. Jamaah Masjid As-Salam malam ini berbeda pendapat tentang waktu sholat subuh. Kita lihat ke atas, 4.21, Masya Allah. Ketahuan ini ya. Baik. 4.29 agak wajar lah. Yang agak aneh 4.12 itu. Agak duluan, baik ya. Baik. 4.21. Baik. Perhatikan. Coba cek ya. Allah perintahkan jaga waktu sholat. Jaga waktu-waktu sholat. Hafidhu ala shalawatil wusta. Kata Nabi, sholat yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sholat tepat pada waktunya. Antum dipanggil sholat subuh 4.21. Antum datang jam 4.21. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Antum siap-siap. Ini menunjukkan imannya masih standar. Oh, jangan senang dulu. Wah, standar. Jangan dulu bahagia, masih standar. Karena yang standar itu dalam hukum kehidupan, begitu waktunya tiba, saat itu Anda kerjakan. Anda kerja jam 7, Anda datang jam 7, bukankah itu standar? Kalau Anda datang jam 6, Anda hebat. Anda masuk jam 7, datang jam 7, itu standar, Pak. Jangan dulu bangga. Awas hati-hati. Yang hebat itu yang tadi, dipanggil jam 4.21, jam 3 sudah siap-siap. Ya, bahkan ada yang tahajud dulu, ada yang zikir dulu. Ini menandakan iman Anda sedang di atas, sedang naik. Dan tolong kalau Allah sudah naikkan, Anda jangan turunkan. Kalau malam kemarin tahajud, malam ini jangan sampai nggak tahajud. Yang salah kadang-kadang Allah sudah naikkan, Anda sendiri yang turunkan. Itu yang fatal. Jadi kalau malam kemarin tahajud, malam ini harus tahajud lagi. Ya jaga, mesti ada pola itu untuk merencanakan supaya amal kita bisa maksimal. Yang jadi masalah adalah saat dipanggil jam 4.21, baru datang jam 1:24. Tahun baru ini kita harus punya resolusi lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Sholat subuh kesiangan. Ya, tahajud gak dikerjakan. Katanya ingin lebih baik. Sholat subuh saja sudah kesiangan. Itu baru tanggal 1. Apa yang Anda inginkan? Karena kemalaman terlalu banyak begadang, mikirkan banyak kembang api. Kembang yang ada saja sudah nggak ada apinya, Anda cari kembang yang ada apinya. Kadang nggak nyambung gitu situasinya. Nah, ini poinnya. Nah, sekarang konsep membaca ayat ini, kalau Anda bisa baru tepat waktu pun jangan dulu bangga. Karena yang paling hebat itu ketika bisa dikerjakan dengan banyak orang berjamaah. Cek lagi. Kalau maghrib ini bisa berjamaah, sholat isya Anda nggak jamaah, berarti iman Anda sedang turun. Saat Anda bisa menunaikan dengan berjamaah. Maghrib Anda ke masjid, begitu isya Anda nggak ke masjid, padahal bisa ke masjid. Suasana iman Anda sedang turun. Ada yang keliru di situ. Ada yang salah.